Tahun 2031, dunia kena prank alam semesta. Gagal eksperimen anti panas, malah bikin bumi jadi es serut raksasa gara-gara zat CW7. Manusia yang masih selamat terpaksa numpang hidup di kereta Snowpiercer. Ini kereta bukan sembarang kendaraan, tapi mikrokosmos peradaban yang super ribet dengan kasta yang bikin geleng-geleng kepala. Nasibmu ditentukan dari gerbong mana kamu lahir. Di gerbong paling belakang yang gelapnya ngalahin masa depan jomblo, hidup sekelompok orang yang dianggap ampas masyarakat. Mereka nggak pernah kena sinar matahari, kerjanya cuma menghirup debu dan karat. Ini bukan hunian elit, melainkan tempat pembuangan buat mereka yang dianggap gak produktif. Dipaksa bertahan hidup dengan cara-cara yang bikin kita bersyukur masih bisa makan enak. Realita kejam, kelaparan sebagai alat kontrol. Bagi penghuni gerbong ekor, hidup cuma soal protein blok. Batangan kenyal warna abu-abu yang rasanya mungkin lebih buruk dari sandal jepit. Didistribusikan berkala sama penjaga. Gak ada yang tahu bahan bakunya. Tapi ya sudahlah, namanya juga korban keadaan. Kelaparan di sini bukan kecelakaan, tapi kebijakan. Sistem ini memang didesain biar penghuni ekor lemes, depresi, dan cuma mikir besok makan apa. Jadi mereka nggak punya tenaga buat demo atau sekedar protes ke manajemen. Rutinitas mereka sesekali dirusak sama Mason, birokrat drama queen dari gerbong depan yang hobinya pidato sok bijak. Mason selalu ngoceh soal menjaga keseimbangan dan tetap di posisi masing-masing. Bagi elit di depan, penghuni ekor cuma beban operasional. Bagi penghuni ekor, elit di depan adalah pencuri masa depan yang perlu dikasih paham. Di tengah keputusasaan ini, Curtis Everett muncul bukan sebagai pemimpin yang sangar, tapi sebagai bapak-bapak lelah yang butuh liburan. Curtis memikul dosa masa lalu yang berat banget. Kita dikasih flashback trauma, hari-hari awal kereta yang kelaparan parah sampai ada yang hobi makan teman sendiri. Curtis nyaris memangsa bayi Edgar sebelum diselamatkan Gilliam, sesepuh kereta yang tangannya jadi tumbal kedisiplinan kereta. Trauma ini jadi alasan kenapa Curtis merasa bersalah terus. Tapi justru karena merasa berdosa, dia jadi sadar kalau sistem buatan Wilford, si bos misterius yang gak pernah nongol, bukan melindungi manusia, tapi malah bikin manusia jadi zombie moral. Curtis satu-satunya orang di ekor yang berani mikir radikal, bukan buat jadi raja, tapi cuma pengen nebus dosa. Mereka mantau jadwal patroli penjaga, ngitung sisa peluru, dan sadar kalau pintu besi itu sebenarnya bisa dibobol kalau ada teknisi yang tepat. Teknisi itu adalah Namgung Minsu, pecandu zat kronole, obat sekaligus bahan peledak, yang dianggap gila padahal jenius. Namgung adalah arsitek pintu kereta tersebut. Bagi Curtis, dia adalah kunci masa depan. Tiap hari di ekor diisi bisik-bisikan, saling curiga sama pengkhianat, dan tensi yang naik drastis tiap kali tentara mulai nyulik anak-anak buat dibawa ke depan, entah buat apa. Klimaks dari ketenangan palsu ini terjadi pas pihak depan seenaknya ngangkut anak-anak dari ekor. Ini titik didiknya, udah nggak ada lagi yang bisa diambil selain masa depan mereka, anak-anak mereka. Pas seorang ibu ngelawan dan disiksa, amarah massa akhirnya meledak. Curtis sadar negosiasi sudah nggak guna. Dia kasih sinyal, pakai sisa senjata seadanya, pemberontakan resmi dimulai. Teriakan memenuhi gerbong sempit, memecah keheningan yang mencekik selama belasan tahun. Curtis berdiri di depan, bukan lagi penyintas pasrah, tapi pemimpin yang siap mendobrak baja dan api. Bagian pertama ditutup dengan adegan pintu gerbang pertama yang berhasil dijebol. Debu dan cahaya dari gerbong depan menerobos kegelapan ekor. Ini bukan sekedar menang secara fisik, tapi pembebasan mental. Mereka lepas predikat ampas masyarakat dan mulai masuk ke dunia yang selama ini mereka benci. Siap taruhan nyawa demi tahu apa isi di balik pintu baja yang memenjara mereka seumur hidup. Setelah pintu pertama jebol, kereta yang 17 tahun status quo mendadak jadi medan perang dadakan. Bagian kedua ini adalah inti petualangan, di mana penonton diajak lihat perbedaan drastis dari kegelapan ekor menuju kemewahan kelas atas yang bikin iri. Medan perang yang sempit dan brutal. Perang di Snowpiercer nggak kayak perang di film kolosal, ini perang gerilya di lorong sempit yang bikin susah gerak. Tiap gerbong punya tema unik, dan tiap gerbong punya tantangan baru. Curtis dan pasukannya yang dipimpin Edgar harus lawan pasukan Wilford yang latihannya keras banget. Salah satu momen ikonik adalah tunnel fight. Pas kereta masuk terowongan gelap, kedua kubu kehilangan penglihatan.
Pasukan penjaga pakai kacamata night vision ngebantai pemberontak yang cuma modal kapak dan senjata rongsokan. Ini momen emosional di mana Curtis sadar semangat aja nggak cukup, mereka butuh taktik. Dengan mengorbankan banyak rekan, Curtis akhirnya menang pakai api, sesuatu yang bikin takut mereka yang sudah lama membeku di es. Pas Curtis dan timnya merangsek maju, rasanya kayak tur lintas kelas sosial. Mereka yang berasal dari dunia bawah mendadak kena culture shock lihat kemewahan yang gak masuk akal di atas kereta yang sama. In January and July. Mereka lewat kelas anak-anak elit. Di sini, narasi Wilford adalah Tuhan ditanamkan lewat indoktrinasi lebay. Melihat anak-anak yang bersih, wangi, dan pintar yang diajarin nyembah mesin, bikin para pemberontak yang hidupnya kotor jadi pengen ngomel. Gerbong relaksasi dan kemewahan. Mereka lewat sauna, spa, kolam renang, sampai bar mewah. Kontras antara kulit pecah-pecah penuh daki di belakang dengan kulit mulus para elit bikin emosi meluap-luap. Di sini, pemberontakan bukan cuma misi penyelamatan, tapi aksi demo penghancuran tatanan kelas yang super nggak adil. Menangkap Mason, sang penguasa retorika. Keberhasilan strategis Curtis adalah nangkep Mason, tangan kanan Wilford yang so asik. Mason yang aktingnya teatrikal abis nyoba ngomong pakai retorika buat mecah belah kelompok Curtis, ngingetin kalau tiap orang punya posisi di kereta. Baginya, kereta itu kayak tubuh manusia. Kalau sepatu di kaki, ya jangan mau jadi otak. Tapi Curtis nggak termakan omongan manisnya. Dengan jadiin Mason sandera, Curtis punya kartu bebas akses lewat gerbong yang dijaga ketat tanpa harus perang fisik terus. Tapi keberadaan Mason juga bikin internal kelompok curiga. Beberapa anggota mulai mikir, kita ini beneran mau ubah sistem atau cuma mau ganti diktator satu ke diktator lain? Bagian kedua ini juga soroti beban moral Curtis. Dia dipaksa bikin keputusan susah, kayak ngerelain sebagian teman demi momentum serangan. Tiap gerbong yang menang butuh pengorbanan lebih gede. Edgar, sahabat Curtis yang polos, jadi simbol kepolosan yang harus tewas di tengah perjalanan ini. Namgung Minsu di sisi lain tetap jadi karakter misterius. Dia nggak terlalu peduli revolusi Curtis. Dia cuma terobsesi pengen keluar dari kereta. Namgung terus mantau pintu, bukan buat nyerang, tapi nyari kelemahan dinding kereta buat ngelihat dunia luar. Mereka nggak lagi di zona perang, tapi di zona kenyamanan yang creepy. Keheningan di sini lebih nakutin daripada suara pertempuran. Curtis kini diambang pintu lokomotif. Dia sadar udah melangkah terlalu jauh buat balik badan, tapi dia juga mulai merasa kenyataan di depan mungkin jauh lebih horor dari ekspektasi di gerbong ekor. Setelah nempuh perjalanan berdarah yang ngabisin teman-temannya, Curtis akhirnya sampai di gerbong depan, lokomotif. Pintu kebuka, dan yang nungguin bukan benteng dengan ribuan tentara, tapi ruangan tenang, hangat, dan sangat rapi. Di sini, Curtis ketemu Wilford, pria yang 2 dekade dianggap dewa sekaligus iblis, pertemuan dengan sang arsitek. Wilford nyambut Curtis bukan dengan murka, tapi dengan santai ala pria yang lagi nunggu tamu buat ngopi. Dia lagi sarapan, seolah nggak sadar lagi dikunjungi pemberontak yang habis ngebantai pasukannya. Suasana di lokomotif kontras banget sama kekacauan dan penderitaan yang baru aja Curtis lewatin. Wilford lalu mulai ngebongkar seluruh narasi yang dipercaya Curtis. Dia belak-belakan kalau pemberontakan Curtis bukan kejutan, tapi bagian dari rencana sistem. Wilford jelasin kalau kereta adalah ekosistem tertutup dengan sumber daya terbatas. Buat jaga populasi nggak kelebihan dan tatanan sosial tetap stabil, kereta butuh pembersihan berkala. Kebenaran yang menghancurkan. Wilford bilang kalau pemberontakan Curtis itu sudah diatur bareng mentornya sendiri, Gilliam. Mereka berdua komplotan buat bikin pemberontakan terkontrol biar populasi di gerbong ekor yang sesak bisa berkurang. Kematian ribuan orang bukan tragedi buat Wilford, tapi cuma manajemen populasi yang efisien. Curtis, yang selama ini merasa berjuang demi keadilan dan kesetaraan, hancur lebur pas sadar kalau tiap tetes darah yang tumpah, tiap temen yang dikorbankan, cuma bagian dari skenario drama kekuasaan. Dia cuma aktor figuran dalam sebuah sandiwara yang konyol. Ujian moral menjadi penerus. Wilford nggak bunuh Curtis, sebaliknya dia nawarin posisi yang jauh lebih berbahaya, jadi penerusnya. Wilford ngaku udah tua dan capek, dan dia lihat Curtis cukup kejam dan berani buat mimpin lokomotif, jantung dari peradaban yang tersisa. Wilford paparin visi keseimbangannya dengan dingin. Baginya, semua orang punya posisi, dari ekor sampai depan. Dia ngomong kalau tanpa kontrol ketat dan hierarki, manusia bakal saling makan sampai punah.
Wilford nyoba manipulasi Curtis dengan bawa-bawa rasa bersalah masa lalu, ngeyakinin kalau dengan jadi pemimpin, Curtis bisa jaga keseimbangan tanpa perlu balik jadi kanibal. Your people. Just relax. Pada momen inilah, Curtis ngerasa hidupnya lagi di titik terendah. Dia bukan cuma kehilangan teman dan ideologi, tapi hampir kehilangan harga dirinya. Dia ngintip ke mesin lokomotif dan nemu rahasia yang lebih horor. Sistem ini kehabisan tenaga kerja sampai harus pakai anak-anak kecil dari gerbong ekor sebagai suku cadang manusia buat mesin yang rusak. Melihat anak kecil, anak dari Andrew, yang dikurung dan dipaksa kerja di bawah mesin, ilusi soal tatanan sosial Wilford langsung hancur total. Curtis sadar kalau sistem ini bukan cuma nggak adil, tapi beneran jahat. Nggak ada keseimbangan yang pantas dipertahankan kalau harganya adalah nyawa dan kepolosan seorang anak. Klimaks dari bagian ini adalah keputusan Curtis buat nolak tawaran itu. Meski Wilford terus merayu pakai janji kekuasaan, Curtis milih buat nggak mau jadi bagian dari mesin itu lagi. Tapi dia sadar bunuh Wilford aja nggak bakal cukup. Buat ngerusak siklus ini, seluruh sistem, kereta yang muter-muter nggak jelas itu harus diledakin. Curtis, yang akhirnya tercerahkan setelah kehilangan segalanya, bersiap buat ngelakuin tindakan drastis. Dia bukan lagi pejuang yang nyari keadilan buat kaumnya. Dia adalah agen pembebasan yang siap mengakhiri era, meskipun artinya harus menghancurkan satu-satunya tempat tinggal manusia yang tersisa. Setelah nolak tawaran Wilford dan lihat kekejaman yang jadiin anak-anak sebagai suku cadang mesin, Curtis mencapai titik balik yang nggak bisa balik lagi. Dia nggak lagi nyari tahta, dia nyari kehancuran total dari sistem yang bikin kemanusiaan terkurung dalam kotak besi selama 17 tahun. Sabotase terakhir. Curtis, yang berdiri di depan mesin abadi yang disembah itu, ngelakuin tindakan simbolis sekaligus praktis. Dia bebasin anak kecil yang kejepit di bawah mesin, ngorbanin lengannya sendiri dalam proses itu, sebuah penebusan dosa masa lalu yang pernah nyaris makan anak-anak di hari-hari awal kereta. Di saat bersamaan, Namgung Minsu yang dari awal cuma mikir soal dunia luar berhasil ngumpulin bahan peledak dari zat kronole yang dikumpulin sepanjang perjalanan. Rencananya bukan ambil alih lokomotif, tapi meledakkan gerbang kereta yang ngadep ke pegunungan es. Curtis bantu Namgung pakai api dari mesin yang jadi pemantik buat bahan peledak tersebut. Ledakan yang mengakhiri era. Ledakan itu terjadi dengan kekuatan masif, bukan cuma pintu yang kebuka, tapi kekuatan ledakan dan longsoran salju yang dipicu gelombang kejut bikin kereta Snowpiercer tergelincir. Dalam kekacauan yang mengerikan, kereta itu hancur ke beki-piking, nabrak dinding gunung dan terbalik. Suara besi hobek, kaca pecah, dan mesin yang mati untuk pertama kalinya dalam sejarah jadi latar belakang kematian sebuah peradaban. Curtis dan Namgung yang ada di pusat ledakan nggak sempat selamat. Mereka ngorbanin nyawa buat ngelindungin dua anak kecil, Yona, anak Namgung yang punya firasat kuat, dan Timmy, dengan nahan benturan fisik pas gerbong kebalik. Keaningan setelah badai. Setelah debu salju ngendap dan suara gemuruh berhenti, yang tersisa cuma keheningan mencekam dan hamparan salju putih yang tak berujung. Dunia yang dulunya dianggap kuburan yang mustahil dihuni, kini terasa beda. Yona yang punya insting kuat, mulai nyadar perubahan di atmosfer. Dua anak kecil itu, Yona dan Timmy, ngerangkak keluar dari bangkai gerbong yang hancur. Mereka adalah satu-satunya yang selamat dari tragedi itu. Di luar, udara emang masih dingin banget, tapi dunia nggak lagi sepi secara absolut. Sesuatu yang 17 tahun dianggap mustahil, kini terlihat nyata. Pas Yona ngeliat ke kejauhan di balik pegunungan, dia lihat beruang kutub lagi jalan santai. Penampakan predator puncak ini adalah konfirmasi visual yang mutlak. Bumi sudah self-healing. Kehidupan di luar kereta sudah bisa berlangsung. Suhu sudah mulai hangat, dan kepunahan massal akibat eksperimen CW7 perlahan kelar. Film berakhir dengan pemandangan ke arah beruang tersebut. Nggak ada lagi sistem kasta, nggak ada lagi pemimpin yang sok berkuasa, dan nggak ada lagi batasan gerbong. Kedua anak itu berdiri di atas salju, nggak lagi terkurung dalam mesin, tapi bebas di dunia yang luas, meskipun tantangannya bakal gede banget. Bagian akhir ini kasih pesan mendalam soal kebebasan. Kebebasan seringkali nuntut pengorbanan yang gak main-main.